Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang sudah kangen dan menanti-nanti serial film yang diangkat dari game fenomenal ini? Yap, kalau kalian masih ingat perjuangan Joel dan Ellie, mari kita lanjutkan kisahnya di season yang kedua ini. Karena akhirnya, setelah menunggu kurang lebih 2 tahun lamanya, The Last of Us season 2 tayang juga. Dan kali ini Sakahayang akan langsung membahas episode yang pertama, di mana setelah menyelamatkan Ellie dari Firefly, Joel pun terpaksa berbohong atas apa yang ia lakukan pada kelompok Fireflies. Kira-kira seperti apa keseruan di season 2 ini? Oke lah, karena filmnya masih anget, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Recap ending season pertama. I don't have time for this. Joel yang tidak terima jika Ellie harus dibedah untuk mendapatkan vaksin jamur Cordyceps akhirnya melakukan perlawanan dan membantai habis semua pasukan Fireflies, termasuk si dokter yang akan melakukan operasi. Lantas, Joel langsung menyelamatkan Ellie dari ruang operasi dengan cara membopongnya menuju parkiran. Hingga saat dirinya dicegat oleh Marlene, Joel yang teguh dengan pendiriannya akhirnya menghabisi Marlene dengan tanpa ampun meskipun ia sudah memohon untuk diampuni. Hingga setelah Ellie siuman, Joel pun mengajak Ellie pulang ke Camp Jackson, Wyoming, tempat adiknya yang bernama Tommy tinggal. Namun sebelum pergi ke pemukiman, Ellie yang merasakan firasat janggal kembali memastikan perkataan Joel tentang kronologi yang terjadi di rumah sakit. Lantas dengan berat hati Joel pun membohongi Ellie. I swear. Okay. Beberapa hari setelah pembantaian yang dilakukan Joel, scene beralih pada seorang putri dari dokter yang Joel habisi bernama Abby. Di tengah kesedihan, Abby menjelaskan jika alasan Joel menghabisi ayahnya dan juga seluruh anggota Fireflies adalah demi menyelamatkan seorang gadis sebayanya yang akan dioperasi demi membuat vaksin. Dengan penuh amarah, Abby yang tidak terima dengan kematian ayahnya meminta teman-temannya untuk membantunya mencari keberadaan Joel. Mendengar hal itu, Owen pun berjanji jika ia dan yang lainnya akan ikut membantu, namun butuh waktu untuk menemukannya. Dan kini, Owen membujuk Abby untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat sembari mencari anggota Fireflies yang masih tersisa meski tidak tahu mereka ada di mana. When we kill him slowly. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, scene beralih pada Ellie yang sedang berlatih bersama seorang pria kekar berotot. Sungguh tanpa diduga, dengan tubuh sekecil itu, Ellie mampu menang melawan Jamal yang merupakan prajurit terlatih di Jackson. Namun di saat itu pula, seorang pria Asia bernama Jesse berkata, jika sebenarnya Ellie hanya dibiarkan untuk menang, karena jika serius, Ellie akan babak belur dan mereka pun bisa dihajar balik oleh Joel. Mendengar hal itu, Ellie yang kecewa merasa jika apa yang dilakukannya ini hanya buang-buang tenaga.
Sementara di sisi lain, Joel yang kini sudah mulai tua terlihat sedang sibuk memperbaiki sikring listrik. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri kewes cantik bernama Dina yang memberitahu jika para kuli sedikit mengalami kesulitan setelah menemukan tumpukan akar yang memenuhi saluran pipa pembuangan kota. Lantas sambil memperhatikan Joel, Dina yang penasaran menanyakan alasan Ellie bisa marahan dengan Joel sampai setahun lamanya. Mendengar hal itu, Joel yang pura-pura polos berkata, "Jika mungkin saja aku pernah berbuat salah seperti seorang ayah pada umumnya." Hingga di tengah obrolan, Joel yang tidak ingin membahas hal ini meminta Dina untuk kembali memantau para pekerja. Singkat waktu, scene beralih pada Ellie yang sedang berlatih menembak jarak jauh bersama Tommy. Kemudian, Tommy yang melihat sosok runner meminta Ellie untuk menembaknya, namun dengan jarak yang lebih jauh, Ellie diminta untuk memperhatikan bullet drop-nya. It's alright. Got him anyway. Meskipun tidak headshot, Tommy pun mengapresiasi kemampuan Ellie yang cukup mahir menjadi seorang sniper. Melihat kemunculan para zombie dari arah pegunungan, Tommy yang khawatir berniat menugaskan petugas patroli untuk mengamankan area. Mendengar hal itu, Ellie yang tertarik meminta Tommy untuk mengizinkannya untuk ikut dalam operasi. Namun Tommy menolak karena khawatir sesuatu terjadi pada Ellie dan itu akan membuat kakaknya marah besar. Di tengah rasa kesal, Ellie berkata jika dirinya kini sudah dewasa, di mana tempo hari ia berhasil melawan runner dan clicker seorang diri. Lagi pula, ia yang kebal terhadap virus akan baik-baik saja meskipun tergigit zombie. Lantas apa boleh buat, Tommy yang dipaksa akhirnya mengizinkan Ellie untuk ikut berpatroli. Namun sebelum itu, Ellie diperingatkan untuk selalu mematuhi aturan yang diberikan oleh kaptennya. I'll do it by the book. Kembali ke Camp Jackson, melihat semakin banyaknya pengungsi yang tinggal di camp ini, istri Tommy yang bernama Maria meminta Joel untuk mempercepat proses perbaikan rumah-rumah yang layak huni. Mendengar hal itu, Joel berkata jika ia sudah berusaha secepat mungkin untuk melakukannya. Namun tadi pagi, ada sedikit kendala dengan pipa pembuangan yang tersumbat ranting-ranting. Hingga di tengah perbincangan, datanglah ponakannya yang bernama Benji, di mana Benji ini adalah anaknya Tommy dan Maria. Are you shooting monsters? Hey. Come here, baby. Saat Tommy datang, ia pun berkata jika dirinya telah menugaskan beberapa orang untuk berpatroli karena saat ini para zombie mulai kembali terlihat dari arah gunung. Di saat itu pula, Joel yang mempunyai jadwal langsung pamit untuk pergi. But the tea's mostly thistles and dirt. Beberapa saat kemudian, Joel menemui seorang psikiater bernama Gail untuk melakukan terapi guna mengobati depresinya setelah bertengkar dengan Ellie. Tanpa basa-basi, Gail yang menerima bayaran sekantong bako abah langsung memulai sesi terapi dengan menanyakan perkembangan hubungannya dengan Ellie. Akan tetapi, Joel hanya pelanga-pelongo dan seolah ragu untuk berkata-kata. Lantas, Gail yang kesal langsung meminta Joel untuk jujur tentang apa yang dilakukan oleh Joel hingga membuat Ellie marah besar. Say the thing you're afraid to say. What it is, no matter how bad. Did you hurt her? I saved her. Kembali pada Ellie, ia yang kedatangan Dina terlihat grogi dan bergegas melakukan persiapan untuk pergi berpatroli. The holster. Dominique. Here, let me help. I can do it. That's okay. Let me get this part here. Better? Yeah. Sebelum pergi, Ellie pun senang saat akan kembali menunggangi kudanya yang bernama Shimmer, di mana kudanya ini sudah sembuh dari cekernya yang terkilir.
We're 5 minutes behind because of one or Saat semua petugas berkumpul, Jesse memperingatkan mereka untuk selalu berhati-hati karena operasi kali ini hanya merupakan misi pengintaian. Itu berarti tidak ada adu mekanik dan gerakan tambahan alias mengadi-ngadi yang akan mengancam keselamatan. Namun jika mereka menemukan 1 atau 2 runner boleh saja dihabisi. Tapi jika ada clicker dan di atasnya, mereka diwajibkan untuk mundur dan melapor. Dirasa sudah jelas, Jesse pun menugaskan mereka untuk segera berpatroli. I don't know. Singkat waktu di tengah perjalanan, mereka pun terdiam saat menemukan jejak darah yang mengarah ke rute berikutnya. Dirasa ada sesuatu, Ellie yang penasaran mengajak Dina untuk melanjutkan penelusuran. Dan meski mendapat penentangan dari ketua regu, mereka yang sotoy tetap saja pergi. Check out the van. What do you call grizzly's ribs? Oh my god. Sontak mereka pun kaget saat melihat bangkai clicker dan juga beruang tewas tercabik-cabik. Melihat hal ini, Kate mengajak anggotanya untuk kembali dan melaporkan hal ini. Akan tetapi, mereka yang penasaran malah ingin masuk ke dalam supermarket untuk mengeceknya karena khawatir ada seseorang yang masih bersembunyi di dalam. Lantas apa boleh buat, Kate hanya memberikan waktu 5 menit saja. Okay. Sebelum masuk, mereka pun berusaha mendengarkan untuk mengetahui ada berapa zombie yang berada di dalam. Dengan bahasa isyarat, Dina memberitahu jika ia melihat sosok clicker yang kita tahu sangat sensitif terhadap suara. Did you get bit? Akhirnya dengan teknik gendong monyet, Ellie pun berhasil menghabisi sosok clicker. Tapi tiba-tiba Are you okay? suwe sekali Ellie yang terperosok ke lantai 1 harus terpisah dengan Dina. Di tengah rasa encok, Ellie diminta untuk menunggu sementara Dina akan mencari sesuatu untuk menjemput Ellie. Akan tetapi, Ellie yang ngide malah penasaran dan berusaha mengecek keadaan sekitar. Mendengar suara langkah kaki, Ellie pun langsung waspada. Dirasa akan terjadi pertarungan jarak dekat, Ellie langsung menyiapkan senapan FF. My God, rupanya sosok yang mengintai Ellie adalah sosok zombie berjenis stalker yang merupakan tipe zombie penguntit yang memiliki kecepatan dan kepintaran dan menunggu waktu yang tepat untuk menyergap mangsanya. Untung saja meski Ellie sempat tergigit, ia pun berhasil menghabisi stalker ini. Saat mendengar suara Dina, Ellie yang takut ketahuan bergegas menyembunyikan luka di perutnya. You okay? Yeah.
Sekembalinya ke Jackson, Ellie dan Dina memberitahu Tommy dan para dewan jika dirinya baru saja berhadapan dengan sosok stalker tipe infeksi yang dibilang cukup pintar. Setelah mendengar penjelasan mereka, Maria meminta mereka untuk segera meminta maaf pada Cat karena telah melanggar perintahnya. Saat mereka pergi, tiba-tiba saja Maria seakan merasakan firasat buruk yang akan terjadi. Lantas, Tommy memutuskan untuk menyudahi persidangan karena nanti malam semua orang akan menyambut tahun baru. Singkat waktu, Ellie yang tiba di rumah berniat melakukan sesuatu pada luka gigitan di perutnya. Rupanya Ellie berusaha menyembunyikan luka gigitannya dengan membuatnya seakan-akan terkena sayatan semata. Di malam harinya, Ellie pun kaget saat didatangi oleh Joel. Di tengah rasa canggung, Joel pun berkata jika kedatangannya hanya untuk memastikan jika Ellie akan ikut ke pesta malam tahun baru. Lantas sebelum pergi, Joel yang melihat gitar pemberiannya terbengkalai berencana membawanya untuk diperbaiki. Quite the show. Setelah berdansa dengan pria random, Dina yang oleng langsung mengajak Ellie untuk berdansa. Hingga di tengah alunan musik slow, sahabat sejati ini terlihat sangat dekat, layaknya saudari perempuan. Family event. Dirasa kelakuan mereka sudah melewati batas, seorang aki-aki bernama Dayat langsung menegur mereka. Terlebih pesta ini dilakukan di dalam gereja yang sakral. What did you just say? No, Seth, let's... Di tengah cekcok hebat, Joel yang tidak terima dengan perlakuan Dayat terhadap Ellie langsung membelanya. Namun bukannya berterima kasih, Ellie yang kesal malah memaki-maki Joel di depan semua orang. I don't need your fucking help. Sesaat kemudian, Joel semakin bersedih karena perlindungan yang selalu ia lakukan terhadap Ellie rupanya semakin membuat hubungannya kian merenggang. Sementara di sisi lain, para remaja yang selesai berpesta memutuskan untuk segera pulang. My God, tanpa mereka sadari, jika di dalam pipa yang mampet terdapat jamur cordyceps yang hidup. Kira-kira jenis zombie apa yang ada dalam pipa tersebut? Sementara itu, sekelompok orang terlihat ngapruk menembus hutan di tengah dinginnya suasana. Rupanya, itu adalah kelompok Abi yang kini berhasil menemukan kediaman Joel. Kira-kira seperti apa kelanjutannya? Kalem, karena serial ini rilis seminggu sekali, jadi akan Sakahayang bahas seminggu sekali. IMDb untuk episode pertama ini adalah 7,9. Oke lah, segini dulu pembahasan film The Last of Us Season 2 episode pertama. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.
Pada episode kedua ini, Abi terbangun setelah kembali memimpikan momen kelam ketika dirinya menemukan sang ayah mati mengenaskan di rumah sakit. Hingga sesaat kemudian, Abi seketika kaget saat mengetahui jika pemukiman Jackson merupakan sebuah kota yang sangat besar dengan keamanan yang cukup ketat. Dan saat yang lain berdatangan, mereka pun tidak menyangka jika di tengah wabah yang sangat brutal ini, mereka mampu membangun peradaban yang cukup maju seperti itu. Full fucking power lines. Oh, isn't that great? Lantas Owen yang selesai mengintai menjelaskan jika pastinya kita akan sangat sulit menerobos ke kota itu karena terdapat tim patroli dan penjagaan ketat dengan orang-orang yang sudah terlatih. Lagi pula, mereka belum mengetahui sosok Joel yang selama ini mereka cari-cari. Di tengah kebingungan, Abi yang memendam dendam sejak lama seketika ngadi-ngadi dengan akan menyandera beberapa orang di kota itu untuk mendapat info tentang keberadaan Joel. Namun Owen menentangnya, di mana hal itu benar-benar sangat beresiko karena bisa jadi kita akan dihabisi terlebih dulu. Mendengar hal itu, Abi berniat untuk melakukan pengintaian di atas bukit. Kemudian scene beralih pada Ellie tembem yang terbangun setelah mendengar kedatangan seseorang. Hey. Rupanya Jesse datang untuk mengajak Ellie melakukan patroli. Meski mata masih sepet dan pipi masih bengkak, Ellie pun bergegas melakukan persiapan terlebih dulu. What's everyone doing? Council put the cabins frozen stiff through from underneath the corpses. Beberapa saat kemudian, Jesse berkata jika para dewan telah meningkatkan pengamanan dan juga tim patroli setelah mereka mendengar informasi tentang adanya zombie jenis stalker. Tak cuma itu, keadaan semakin memburuk setelah tim pengintai menemukan tumpukan zombie yang terkubur di salju wilayah lembah. Dan akibat informasi ini, Joel pun turut melakukan pengintaian bersama Dina. Hingga di tengah obrolan, mereka pun heran dengan suara gemuruh di dalam restoran. Rupanya, Tommy sedang menghimbau para warga tentang siaga yang harus dilakukan setelah terjadi sesuatu yang genting, di mana jika terjadi sesuatu, mereka yang mahir menggunakan senjata diminta untuk melakukan pertahanan, namun bagi wanita dan anak-anak, Tommy meminta mereka untuk langsung melakukan evakuasi ke dalam basement yang sudah disiapkan. Setelah memberikan informasi itu, para warga diminta untuk menyebarkan berita ini. Singkat waktu, Ellie dan Jesse yang akan pergi terlihat khawatir saat melihat awan badai yang mulai mendekat. Sementara di sisi lain, Abi yang kedinginan setelah lama melakukan pemantauan, akhirnya memutuskan untuk kembali pada timnya. Namun baru saja akan pergi, seketika Abi mengurungkan niatannya saat ia melihat dua orang tim patroli. Kembali ke Jackson, Tommy pun khawatir akan keadaan tim patroli saat ia melihat badai semakin memburuk. Sementara itu, Jesse mendapat panggilan darurat dari camp jika saat ini terjadi badai dahsyat. Jadi mereka diperintahkan untuk mencari tempat perlindungan darurat terlebih dulu. Sontak Ellie terkesima saat melihat basecamp dan fasilitas yang cukup nyaman di tempat ini. Lantas Jesse berkata, jika basecamp ini merupakan tempat ngaso jika terjadi sesuatu yang darurat ketika berpatroli. Dan basecamp ini didirikan oleh almarhum Eugene. Rupanya Eugene adalah mantan anggota Firefly yang menurut rumor saat ini kelompok itu telah punah. Setelah mengatakan hal tersebut, Jesse meminta Ellie untuk beristirahat terlebih dulu. Kembali pada Abby, ia yang sedang mengintai dua tim patroli terlihat kesulitan saat melihat medan yang cukup terjal. Akan tetapi, ia yang tidak ingin kehilangan jejak memutuskan untuk nekat. My God! Setelah mengalami encok, sontak Abi pun syok parah saat dirinya tergelincir ke dalam lembah yang berisi tumpukan zombie. Kengerian pun semakin menjadi saat Abi melihat jenis clicker yang membeku di tempat tersebut.
Di tengah kepanikan ekstrim, Abby yang diburu ratusan zombie berusaha mencari tempat persembunyian. Aduh, sungguh kebetulan. Abby masih sempat diselamatkan oleh Joel yang sedang berpatroli. Sontak Abby pun kaget saat menyadari jika dirinya telah diselamatkan oleh Joel, orang yang selama ini ia cari. Namun melihat situasi tidak memungkinkan, Abby pun pura-pura lemah terlebih dulu. Kemudian Joel memutuskan untuk mengajak yang lainnya kembali ke Jackson karena tidak lama lagi tempat ini akan diterobos. Namun Dina menolaknya karena saat ini badai sedang terjadi dan jika memaksakan diri mereka bisa mati membeku. Hingga di tengah kebingungan, Abby yang mempunyai ide menyarankan mereka untuk pergi ke tempat persembunyiannya yang tidak jauh dari sini. Mendengar hal itu, Joel yang tidak punya pilihan lain memutuskan untuk pergi ke tempat Abby. Kembali ke Jackson, Tommy yang tiba di ruang operator menanyakan kondisi tim patroli. Lantas Amy berkata jika komunikasi saat ini terbatas akibat badai ekstrim dan ia hanya mendapat info jika Jesse dan Ellie sedang bersembunyi dari badai. Namun hingga saat ini, Amy masih belum mendapat kabar dari Joel dan Dina. Joel, answer the goddamn radio! Di tengah kepanikan, Tommy meminta Amy untuk terus melakukan kontak. Repeat. Sementara di sisi lain, Jesse dan Ellie seketika panik saat mengetahui jika Dina dan Joel hilang dari jangkauan komunikasi. Mendengar hal itu, mereka pun bergegas untuk melakukan pencarian. Kembali ke Jackson, di tengah gotong royong, salah satu kuli bernama Hobir berniat menghancurkan pipa pembuangan. Sontak Hobir pun kaget saat menyadari jika akar tersebut merupakan trigger dari jamur Cordyceps. Kembali pada Joel yang dikejar-kejar gerombolan zombie. Oh my god! Akibat tidak sengaja mencabut jamur di pipa, gerombolan zombie ini mulai ke-trigger dan berbelok ke arah Jackson. Melihat ribuan zombie menyerbu, mereka pun harus bersiap menghadapi situasi terburuk. Jackson, hold! Setelah drum Pertamax disiapkan, mereka pun bersiap untuk meledakannya. Melihat kekacauan di Jackson, Joel yang khawatir berencana untuk kembali. Namun Abby yang tidak ingin membuang kesempatan ini memaksa Joel untuk melanjutkan perjalanan karena sebentar lagi mereka akan tiba di kabin. Fast! Melihat para zombie berbelok, Tommy pun merasakan firasat buruk.
Menyadari blotter akan membawa gerombolan zombie masuk, Tommy yang panik langsung mengerahkan pertahanan lapis kedua. Melihat blotter mengarah pada Maria, Tommy yang panik berniat mengalihkan perhatiannya. Suwe sekali, Tommy yang melarikan diri malah mendapat jalan buntu. Dirasa tidak ada cara lain, ia pun nekat akan menghadapi blotter sendirian. Sungguh hoki, bersamaan dengan gas yang habis, blotter yang perkasa ini akhirnya mati setelah cukup lama dibakar. Sementara di sisi lain, Maria yang kehilangan banyak pasukan berencana mengeluarkan semua anjing penjaga. Cukup efektif, pengerahan anjing penjaga mampu memberikan impact yang signifikan. Di waktu bersamaan, Owen dan yang lainnya terlihat berusaha mencari keberadaan Abby. Namun tak lama kemudian mereka pun lega saat melihat Abby diantarkan oleh orang-orang berkuda. You're caught on, alright? It's okay. I think. Are we okay? Melihat lambang serigala, Dina pun menanyakan siapa mereka yang sebenarnya. Dan saat Joel berusaha menghubungi Jackson, tiba-tiba Abby berkata, It's Joel. Tommy, you can hear me. Joel. Melihat Abby mengancamnya, Joel menduga jika mereka adalah anggota Firefly. Lantas Abby mengatakan jika itu dulu sebelum terjadinya pembantaian di rumah sakit. Namun kini, Abby dan yang lainnya bergabung dengan kelompok Wolves, sebuah organisasi militer anti-Fedra. Kemudian, Abby meminta Mel untuk membius Dina karena ia tidak ingin Dina melihat apa yang akan ia lakukan. No. Setelah membuat Dina pingsan, Abby berusaha memastikan targetnya dengan menanyakan di mana terakhir kali Joel melihat Firefly. Dan saat Joel mengatakan rumah sakit yang berada di Salt Lake, seketika Abby pun yakin jika Joel ini yang telah menghabisi ayahnya. Oh my god! Tanpa basa-basi, tiba-tiba Abby menyotgun kaki Joel sampai hancur. Tak ingin Joel cepat-cepat mati, ia pun meminta rekannya untuk mengikat kaki Joel. Di tengah rasa kesal, Abby mengingatkan Joel yang telah menghabisi 18 tentara Fireflies dan juga salah satu dokter yang tak bersenjata. In the head. That was my dad. Betapa syoknya Joel saat menyadari jika ia telah menyelamatkan orang yang salah, karena Abby adalah anak dari si dokter yang ia tembak saat berusaha menyelamatkan Ellie. Dirasa Joel sudah menyadarinya, Abby berkata jika kini ia akan membalas kematian ayahnya. Mendengar hal itu, Joel yang menyesal mengerti dengan rencana Abby. Going to kill you. There are just some things. Shut the fuck up and do it already. You, old man. You don't get to rush this.
Bisa kita lihat teman-teman Abby merasa miris karena Abby telah melakukan hal yang berlebihan. Terlebih Joel membunuh si dokter tidak dengan cara penyiksaan seperti ini. Sementara di sisi lain, Ellie yang sedang melakukan pencarian berusaha mengikuti jejak kuda. Abby! Dirasa Joel bersembunyi di tempat ini, Ellie pun bergegas mengeceknya. Sungguh malang. Betapa syoknya Ellie saat melihat sosok yang ia sayangi telah babak belur dan sekarat. Dirasa sudah berlebihan, Owen meminta Abby untuk segera menuntaskannya. Melihat Ellie disekap, Joel yang sudah sekarat masih berusaha untuk bangkit. No! Please don't! Oh, don't! I'm gonna kill you. Saat Circle Abby pergi, Ellie yang merasa dunianya telah hancur berusaha mendekati Joel. Sungguh sedih. Joel yang merupakan sosok terbaik dalam hidup Ellie harus berakhir sampai di sini. And I fear to it all hurt me when they come. All the days of my on this earth forevermore. Restore my soul, 'cause I'm wrong. No evil inside the still waters, but I know what I know. Damn. Oke lah, karena gua sedih, mungkin segini dulu pembahasan film The Last of Us Season 2 episode kedua. IMDb untuk episode kali ini adalah 9,5. Nantikan episode selanjutnya hingga minggu depan hanya di channel Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye. Singkat waktu setelah serbuan zombie berakhir, Tommy yang mendapat kabar langsung datang untuk melihat jasad kakaknya. Sedih sekali Tommy seakan tidak percaya saat dirinya harus kehilangan sang kakak. Melihat Joel masih memakai jam tangan rusak pemberian Sarah, Tommy pun mengatakan sesuatu. Give Sarah my love. Di keesokan harinya, tim medis terlihat kewalahan saat menangani pasien yang membludak. Sementara itu, Ellie yang mengalami luka dalam harus melakukan perawatan intensif. You're in the hospital. Setelah menyaksikan kematian Joel, Ellie yang tersadar mengalami trauma parah.
Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Tommy dan warga lainnya terlihat sibuk memulihkan kota Jackson. Sementara di sisi lain, Ellie yang sudah sembuh kini sudah diperbolehkan untuk pulang. Namun sebelum itu, ia harus menemui seseorang terlebih dulu. Oh, for fuck's sake. Rupanya orang tersebut adalah Gail, seorang psikiater untuk memastikan kesehatan mental Ellie. Lalu tanpa basa-basi, Gail pun menanyakan bagaimana perasaan Ellie saat ini. Lantas Ellie berkata jika saat ini ia merasa sedih, bercampur kesal dan juga dendam. Tak cuman itu, Ellie sangat menyesal karena sebelum Joel meninggal, ia malah bertengkar hebat ketika malam tahun baru, serta mengabaikan Joel yang sedang berada di teras rumahnya. Tapi meskipun begitu, Ellie berusaha menerima takdir dan akan memulai kehidupan baru tanpa adanya sosok Joel. Dan bisa kita lihat, Ellie hanya berusaha menyembunyikan kesedihannya sampai-sampai wajahnya bengkak akibat menahan emosi. Sepulangnya dari rumah sakit, Ellie berniat mengunjungi tempat tinggal Joel terlebih dulu. Di tengah kesedihan, Ellie pun membawa pistol milik Joel sebagai warisan. Namun saat akan pergi, seketika kesedihan semakin menjadi saat ia melihat jaket yang selalu dipakai oleh Joel. Di tengah kesedihan, Ellie pun panik saat mendengar kedatangan Dina. Sesaat kemudian, Dina berkata jika ia berniat membicarakan kelompok yang telah menghabisi Joel dengan sadis, di mana selama ini ia berusaha menutupinya dan ingin Ellie menjadi orang pertama yang mengetahui orang-orang di balik semua ini. Dark-haired guy was Manny, the other guy was Owen. Girl with the braid. Abby. Setelah mengetahui orang yang telah menghabisi Joel, Ellie meminta Dina untuk memberikan info tambahan tentang ciri-ciri mereka. Lantas sambil menggambar, Dina berkata jika sebelum dirinya dibuat pingsan, ia sempat melihat lambang kelompok mereka yang berbentuk serigala GGS dengan nama WLF dan background warna kuning. WLF. Wolf. Dan menurut keterangan, mereka bermarkas di wilayah Seattle. I gotta think about this. Singkat waktu, Ellie pun menemui Tommy dan mengajaknya untuk mencari keberadaan Abby. Meskipun ingin sekali memburunya, namun Tommy berkata jika kita tidak bisa melakukan operasi pencarian tanpa persetujuan para dewan. Terlebih kini, Jackson masih dalam tahap pemulihan. Lantas, Tommy meminta Ellie untuk mempersiapkan gugatan pada para dewan untuk melakukan misi pencarian, di mana beberapa hari lagi, ia akan mengumpulkan para dewan dan warga untuk membahas hal ini. Singkat waktu, scene beralih pada kelompok primitif bernama Scars yang sedang melakukan perjalanan menuju kota Seattle. Dengan ciri-ciri luka sayatan di kedua pipinya, menurut informasi kelompok ini dikenal sebagai kelompok ekstremis dan juga penganut agama sesat yang mempunyai masalah kekuasaan dengan kelompok Wolves. Hingga di tengah perjalanan, sontak mereka pun panik saat mendengar siulan tanda bahaya. Take cover! Wolf. Good, but rotate more. Kembali pada Ellie dengan penuh ambisi, ia terlihat berlatih tinju untuk memperkuat diri guna memburu kelompok Abby. Kemudian, ia yang mempunyai rencana meminta Jesse untuk membantunya di rapat nanti. Terlebih kini, Jesse merupakan anggota dewan. Lantas sebelum pergi, Jesse meminta Ellie untuk menuliskan pidatonya dengan pikiran jernih supaya bisa meyakinkan para dewan lain dan juga masyarakat yang hadir nanti. Which is why I keep saying we need to invest. Some of you have heard me say is not the easiest crop to harvest and get Scott. Thank you. I said that Joel meant so much to so many of us. A lot of people in here buried family. A wall that's barely mended.
Tommy and Ellie. Thank you, Rachel. Di hari rapat, para dewan memberikan opsi tentang mengirim 16 orang terbaik pergi ke Seattle untuk mencari kelompok Abby. Namun seorang bapak ubanan bernama Charlie menolak hal tersebut dan meminta semua orang untuk menghindari peperangan sekaligus mengurangi angka kematian. Ia pun meminta mereka untuk bersabar dan menerima kenyataan daripada membuat situasi semakin kacau. Sons of bitches don't deserve our mercy. Well, to hell with that. You're not on the list. No! Boo-hoo! It's not fair! Namun tanpa diduga, Dayat yang sempat dijorokin oleh Joel menentang pendapat Charlie, di mana ia ingin mereka merapatkan barisan untuk mencari orang yang telah menghabisi Joel dengan sadis, karena bukan tidak mungkin mereka akan kembali menyerang saat melihat Jackson hanya berdiam diri setelah anggotanya dibunuh dengan sadis. Setelah mendengar pendapat Dayat, Maria menunjuk Ellie untuk menyampaikan pendapatnya. I normally don't write things down. Kemudian Ellie pun langsung memohon pada semua orang untuk setuju pada rencana ini, di mana seperti yang dikatakan Dayat, Jackson akan dianggap remeh jika orang-orangnya hanya berdiam diri tanpa melakukan perlawanan. Terlebih ia hanya menginginkan keadilan atas apa yang menimpa Joel. Ia pun tidak ingin warga Jackson kembali kehilangan orang terdekat seperti dirinya tanpa adanya hukum yang berdaulat untuk membalas tindakan dan penghinaan yang dilakukan kelompok Abby. Setelah mendengar penjelasan Ellie, Maria langsung melakukan voting bersama para dewan. Yes. No. No. Yes. No. 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 The proposal is rejected. Namun sangat disayangkan, usulan tersebut harus ditolak dengan perbedaan nilai 8-3. Who is it? Are you alone? I'm alone. Get in. Di malam harinya, Ellie yang tidak ingin diam saja meminta Dina untuk tidak menghalanginya untuk pergi. Akan tetapi, Dina justru ingin membantu Ellie dengan menunjukkan rute perjalanan yang aman menuju Seattle. Stay off the highways, stay clear of the city, follow the Snake River Canyon. Setelah menunjukkan rute yang aman, Ellie diberitahu untuk mempersiapkan segalanya, terutama persenjataan dan obat-obatan. Setelah mengatakan hal tersebut, Dina meminta Ellie untuk bertemu di gerbang timur di jam 3 pagi. Di jam 3 pagi, sontak Ellie pun bete saat melihat Dina datang bersama Dayat. Namun tanpa diduga, Dayat justru ingin membantu mereka dengan memberikan kuda dan perlengkapan yang masih kurang. Tak cuma itu, Dayat meminjamkan Ellie sniper M24 yang lebih berdemeg. Lantas untuk mempercepat waktu, Dayat pun meminta mereka untuk segera bersiap sebelum tim patroli datang mengecek tempat ini. Singkat waktu sebelum pergi ke Seattle, Ellie pun menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Joel. Dan kini, Ellie pun bersumpah di hadapan makam Joel, di mana ia akan menghabisi Abby dan juga circle-nya yang sok keras itu. Ozzy Osbourne. I don't have to. I'm incredibly flexible. Raise my gun and I'm just loyal like that. Hingga di malam harinya, terlihat mereka pun kehujanan dan memutuskan untuk bermalam sekalian untuk beristirahat. Kemudian Ellie pun berterima kasih karena Dina mau untuk menemaninya. Lantas Dina berkata jika ia akan melakukan apa saja untuk sahabat sejatinya ini. how much further? Close.
Namun di keesokan harinya, sontak mereka pun kaget saat mendapati jasad pria botak dengan simbol aneh di punggungnya. Sementara itu, Dina yang penasaran berniat mengeceknya ke dalam ruyuk. Tak lama kemudian, Ellie pun kaget saat melihat Dina muntah-muntah setelah pergi ke ruyuk. Dirasa ada sesuatu, ia yang penasaran bergegas mengeceknya. My God! Sontak Ellie pun syok parah saat melihat banyaknya orang yang telah dibantai di tempat ini. Hingga sesaat kemudian, Ellie pun bertanya apakah kelompok Wolves yang melakukan semua ini. Tak ingin menduga-duga, Dina mengajak Ellie untuk melanjutkan perjalanan. More miles. Fucking Seattle. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan jauh, mereka pun tiba di wilayah Seattle. Melihat kota yang begitu luas, Ellie masih yakin jika dirinya akan mampu menemukan kelompok ABI. Sementara di sisi lain, salah satu kelompok ABI yang bernama Manny terlihat melakukan penjagaan dan menginformasikan pada kelompok Wolves jika mereka aman untuk melanjutkan perjalanan. Dan bisa kita lihat, mereka cuma sebagian kecil dari pasukan Wolves yang sedang OTW menuju FOB, di mana FOB merupakan markas militer utama milik organisasi Wolves. Lantas, apakah Ellie yang hanya berdua dengan Dina akan mampu meratakan mereka semua? Namun sayangnya, episode ketiga telah berakhir. IMDb untuk episode ketiga ini adalah 8,7. Nantikan episode selanjutnya hanya di Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye. Now, the thing they say, oh yeah, well fuck them because they'd rather. Episode keempat ini diawali dengan kisah pada tahun 2018, di mana kelompok Fedra yang ketika itu masih eksis dan menjadi kekuatan militer utama, terlihat sedang melakukan patroli di zona karantina Seattle. Namun di tengah patroli, mereka pun langsung siaga saat mobil patroli dihadang oleh sekelompok orang yang diduga merupakan organisasi pemberontak bernama Wolves. Tak ingin ada pertikaian, si sepuh Ishak meminta rekan-rekannya untuk menunggu sementara ia akan berusaha bernegosiasi. Lantas, Ishak mengajak seorang kadet bernama Burton yang masih cupu untuk ikut dengannya. You Isaac? Hand in hand. Namun setelah mengetahui sosok yang berada di hadapannya bernama Hanrahan, tiba-tiba Ishak berencana melakukan sesuatu. Oh, ternyata selama ini Ishak merupakan anggota Wolves yang ditugaskan untuk meratakan pasukan Fedra dari dalam. Dan inilah salah satu alasan dari kepunahan pasukan Fedra yang digantikan oleh organisasi Wolves. Dan kini, Burton yang tersisa diberi pilihan oleh Ishak untuk mati atau ikut bersamanya. Kembali ke masa sekarang, terlihat Dina dan Ellie sedang berpencar di apotek guna ngeluting persediaan obat. Dirasa sudah cukup ngeluting, Dina yang menemukan sesuatu meminta Ellie untuk menunggu sebentar lagi.
Beberapa saat kemudian, Dina yang selesai ngompol mengajak Ellie untuk segera melanjutkan pencarian. Di saat itu pula, Ellie terlihat curiga dengan gelagat Dina yang seperti menyembunyikan sesuatu. Just cover me. Di tengah perjalanan, sontak Ellie pun syok saat melihat banyaknya tangkurak pasukan Fedra yang diratakan di tempat ini. Melihat sebuah tank, Ellie yang penasaran bergegas mengeceknya. Sungguh kobroy, Ellie di film ternyata tidak sepintar di dalam gamenya. Namun untungnya tidak ada zombie yang berada di sekitar mereka. Sesaat kemudian, Dina yang mengecek situasi akhirnya menemukan tanda wolves yang berada di pemancar stasiun TV. Dirasa kelompok Abi berada di sana, tanpa pikir panjang Ellie mengajak Dina untuk segera mengeceknya. Akan tetapi, Dina menyarankan Ellie untuk beristirahat terlebih dulu dan melanjutkan perjalanan di malam hari. Terlebih menyelinap di siang hari kurang menguntungkan. Dirasa ada benarnya, Ellie yang bodoh pun setuju dengan rencana Dina. Setibanya di toko musik, sontak Ellie pun senang saat menemukan beberapa kaset legendaris kesukaan Joel. Ketika Dina iseng ngedrum, Ellie yang penasaran langsung mengecek lantai 2, yang ternyata merupakan tempat penyimpanan gitar-gitar bermerek. Sontak Ellie pun senang saat menemukan gitar akustik dengan kondisi yang masih sangat baik. Di saat itu pula, Dina pun heran saat mendengar suara gitar di lantai 2. Dirasa sudah mantap, Ellie langsung menyanyikan lagu kesukaan Joel. Di saat itu pula, Dina yang terkesima meminta Ellie untuk lanjut. Bagaikan petikan gitar Dewa Bujana, sontak Dina merasa takjub dengan permainan gitar Ellie. Ellie pun berkata jika semua ini berkat Joel yang telah mengajarinya bermain gitar. Lantas dikarenakan hari akan segera poek, Dina mengajak Ellie untuk membuat makanan sebelum pergi melakukan pencarian. Kemudian scene beralih pada Isaac, mantan anggota Fedra yang kini menjadi petinggi di kelompok Wolves. Di sebuah dapur hotel, terlihat ia sedang memanaskan panci pubeg untuk menginterogasi salah satu anggota Scars yang berhasil ditangkap. Setelah dipanaskan, Isaac langsung menginterogasi Mulyo dengan menanyakan kapan dan di mana anggota Scars melakukan serangan lanjutan. Akan tetapi Mulyo yang tak bersekin memilih untuk tetap bungkam. Melihat hal itu, Isaac langsung melakukan hukuman. Setelah menghukumnya, Isaac meminta Mulyo untuk jangan pernah bermain-main dengan Wolves GGS. Akan tetapi, meski Mulyo merasakan pedih yang tak tertahankan, ia tetap memilih untuk bungkam. Dan meski ia mati, Mulyo tidak akan pernah mengatakan apapun. Tapi sebelum itu, Mulyo menegaskan jika apa yang Scars lakukan merupakan sebuah balasan, karena Wolves telah menghabisi kelompoknya termasuk para bocil yang tak berdosa. Dirasa sulit menginterogasi Mulyo, Isaac yang kesal berniat menghabisinya. You tell me what I want to know! Dan bisa kita lihat, Burton yang tidak ingin mati pada saat itu memilih untuk bergabung dengan Isaac sebagai anggota Wolves. Kembali pada Ellie dan Dina, mereka yang sedang mengintai terlihat heran saat melihat situasi yang sangat sepi. Di tengah kebingungan, Dina menemukan akses masuk dengan melalui jendela di lantai atas. Dirasa akan berhasil, Ellie mengajak Dina untuk segera beraksi. Agreed.
He isn't one of them. But we're definitely in the right place. Sontak mereka pun kaget saat mendapati anggota Wolves yang mati terkena panah. Mereka pun sadar jika kelompok Wolves sedang berperang dengan musuh lain. Betapa syoknya mereka saat melihat pasukan Wolves yang dipajang seperti jemuran. Kemudian, Ellie yang menemukan simbol di tembok menyadari jika pasukan Wolves ini telah dihabisi oleh kelompok Scars, salah satu kelompok yang mereka temukan di hutan. Di saat itu pula, Dina yang mendengar radio seketika panik saat menyadari jika sebelum tewas, salah satu dari mereka telah memanggil bantuan ke tempat ini. I don't see Brancaccio or Welsh, but yeah. Sontak mereka pun panik saat pasukan Wolves mulai berdatangan ke tempat ini. Sambil mengendap-endap, Ellie berusaha mencari jalan keluar. Di tengah persembunyian, Ellie yang tak punya cara lain berniat menghabisinya dengan stealth kill. Untung saja mereka berhasil lolos, akan tetapi mereka mengetahui kemana Ellie dan Dina mengarah. Sesaat kemudian, pelarian mereka pun berujung di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Kemudian, mereka yang akan pergi seketika panik saat mendengar pasukan Wolves yang datang dari arah jalan keluar. Sungguh gegabah. Tanpa mereka sadari, flare yang mereka lempar malah men-trigger jamur Cordyceps. Dan apakah kejadian seperti di Jackson akan kembali terulang? Di saat itu pula ketika Dina sedang menggunakan survival instinct, si MC beban ini malah terlihat kalut dan ketakutan. My God! Melihat gerombolan zombie datang, Ellie yang panik mengajak Dina untuk segera pergi. Saat Ellie panik tak tertahankan, Dina yang cekatan mengajak Ellie untuk pergi menggunakan jalur atap. Bisa kita lihat, sang MC kita malah panik sampai terjebleh-jebleh saat para zombie mulai merangsak masuk.
Betapa syoknya Dina saat melihat Ellie tergigit zombie. Hingga setelah keluar dari stasiun, Ellie mengajak Dina untuk berlindung di dalam teater terbengkalai. Maybe there. Come on, we gotta get out of sight! Sontak Ellie pun kaget saat melihat Dina menodongkan pistol. Rupanya Dina yang menyadari Ellie tergigit merasa jika tidak akan lama lagi sahabatnya ini akan menjadi zombie. Di tengah kepanikan, Ellie yang kebingungan akhirnya terpaksa mengatakan jika selama ini dirinya imun atau kebal dari infeksi jamur Cordyceps. Meski Dina terlihat tidak percaya, Ellie memintanya untuk memberi kesempatan untuk membuktikannya. Dan jika dirinya berubah menjadi zombie, ia pun rela untuk dihabisi. Di tengah malam, Ellie yang terbangun langsung memperlihatkan jika dirinya baik-baik saja, di mana kekebalan ini ia dapatkan sejak dirinya dilahirkan. Melihat hal itu, Dina pun mulai percaya pada perkataan Ellie. Di keesokan harinya, Dina berkata jika semalam dirinya sangat khawatir jika harus kehilangan sahabatnya ini. Tak cuma itu, ia pun tidak menyangka jika selama ini Ellie kebal dari jamur Cordyceps. Kemudian, ia yang teringat sesuatu berniat menunjukkan rahasia besar yang baru ia ketahui tadi pagi. Here. And here. Rupanya, selama ini Dina sedang mengandung benih dari Jesse. Mendengar hal itu, Ellie pun turut senang karena tidak lama lagi Dina akan mempunyai anak dan hidup normal layaknya seorang wanita sejati. Kemudian, Ellie berkata jika dirinya akan senang hati membantu sahabatnya ini untuk mengurus bayinya. Ia pun tidak sabar untuk mengatakan kabar bahagia ini pada Jesse. Hingga di tengah obrolan, mereka pun heran saat mendengar ledakan dan transmisi radio milik Wolves. Setelah mengecek peta, Dina berkata jika kekacauan ini terjadi di wilayah Lake Hill. Dirasa kelompok Abi berada di sana, Ellie yang akan pergi menyarankan Dina untuk menunggu demi menjaga kehamilannya. Akan tetapi Dina menolak dan memperingatkan Ellie untuk tetap bersama sebagai sahabat sejati. Together. Apakah mereka akan berhasil menemukan Abi di Lake Hill? IMDb untuk episode 4 ini adalah 7,4 dan menurut Sekahayang cocok saja dengan nilai segitu. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel Sekahayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Episode kelima ini diawali dengan diperlihatkannya Hanrahan yang baru tiba di rumah sakit Lake Hill untuk menemui seseorang. Rupanya ia berniat menginterogasi seorang sersan bernama Ellis yang ingin melaporkan sebuah kabar buruk dan mengerikan saat berusaha membersihkan 3 lantai basement di rumah sakit, di mana menurut kabar, rumah sakit itu sudah menjadi tempat isolasi bagi para warga saat pertama kali jamur Cordyceps menginfeksi manusia di tahun 2003. Kengerian pun mulai terjadi saat Ellis menunjuk putranya yang bernama Leon untuk memimpin regu pembersihan di area B2. Namun baru beberapa menit Leon memasuki area tersebut, ia mendapat kabar jika Leon beserta timnya mengalami infeksi setelah menghirup spora yang berterbangan. Rupanya, lantai basement yang terisolasi menjadi tempat yang cocok untuk jamur Cordyceps bermutasi lebih cepat. Hingga akhirnya, Ellis terpaksa harus mengisolasi tempat tersebut guna mencegah penyebaran spora ke lantai utama. Setelah mendengar penjelasan Ellis, Hanrahan pun berterima kasih atas pengorbanan Ellis, terlebih Leon dan timnya telah memberikan informasi yang sangat penting.
Singkat waktu, scene beralih pada Dina yang sedang menandai jarak pergerakan Wolves melalui radio. Di tengah kesibukan, Ellie pun datang dan menanyakan perkembangan rencana yang dilakukan oleh Dina. Lantas, Dina menjelaskan jika dirinya menggunakan metode segitiga untuk menghitung jarak pergerakan Wolves menggunakan radio dan peta kota Seattle. Mendengar hal itu, Ellie yang buta map malah pelangap-pelongo, terlebih ia tidak mengerti dengan apa yang Dina lakukan. Lantas, ia pun memutuskan untuk menunggu beres saja sambil berkeliling teater. Sesampainya di teater, Ellie yang kembali melihat gitar tiba-tiba saja teringat dengan Joel. Setelah nyetem gitar dengan lagu Legend, Ellie pun langsung bernyanyi. Sontak Ellie yang ingin menangis tiba-tiba terdiam saat akan menyanyikan lagu pemberian Joel. Hingga tak lama kemudian, Dina pun datang dan memberitahu jika dirinya berhasil menemukan lokasi Abby dan kelompoknya. Good. Sambil menunjukkan rute perjalanan, Dina berkata jika di perjalanan nanti kita harus pergi ke area gudang guna menghindari patroli yang dilakukan Wolves. Dina pun memperingatkan untuk tetap waspada karena mungkin saja di tempat itu masih terdapat banyak zombie. Dina pun menambahkan jika berhasil melewatinya mereka akan langsung keluar tepat di depan rumah sakit tempat kelompok Abby berada. Tak cuma itu, Dina pun mendengar nama salah satu kelompok Abby yaitu Nora disebut dalam radio. Dirasa sudah jelas, mereka pun bersiap untuk OTW. But let's just talk like everything's fine because if I get too anxious... Huh? What the fuck? Singkat waktu di tengah perjalanan, mereka pun syok parah saat menemukan kelompok Scars yang telah dibantai tepat di bawah lukisan pemimpin sekte mereka. Melihat kengerian itu, Ellie yang khawatir meminta Dina untuk menunggu di teater atau pulang ke Jackson, apalagi saat ini Dina sedang hamil. Mendengar hal itu, Dina langsung menolak dan bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Terlebih sahabat sejati harus saling tolong-menolong. Dan meskipun tidak sedekat Ellie, Dina mengatakan jika dirinya turut kehilangan Joel. Maka dari itu, Dina meminta Ellie untuk membiarkan dirinya ikut. Keep going. Di malam harinya, mereka yang tiba di area gudang terlihat bersiap untuk masuk. Sesampainya di gudang, mereka langsung mempersiapkan senjata. Sontak mereka pun panik saat melihat jenis stalker yang sedang mengintai. Ellie pun memberitahu jika stalker ini merupakan jenis yang cerdik, di mana mereka tidak akan menyerang secara langsung, melainkan menyerang dari tempat yang tak terduga. Oh my god! Dikira solo, rupanya stalker ini muncul bersama circle-nya. Dirasa sulit, mereka yang tak punya cara lain memutuskan untuk mundur terlebih dulu. Suwe sekali situasi semakin mencekam saat mereka dikepung kawanan stalker. Di tengah kepanikan, Ellie yang melihat ruangan listrik meminta Dina untuk mengurung diri, sementara ia yang kebal berniat memancing para stalker keluar dari tempat ini. Dirasa sudah jelas, mereka pun bergegas melakukan rencananya.
Sungguh tanpa diduga, Jesse yang tiba-tiba datang berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian Jesse pun mengajak mereka untuk segera pergi karena pasukan Wolves sedang mengejarnya. Akhirnya, mereka pun berhasil lolos dari pasukan Wolves karena mereka tidak berani untuk memasuki hutan ini. Lantas untuk berjaga-jaga, Jesse pun mengajak mereka untuk pergi melalui jalur hutan yang dirasa aman. Di saat itu pula, Ellie yang penasaran menanyakan bagaimana Jesse bisa mengetahui keberadaannya. Lantas Jesse berkata jika saat ini dirinya pergi bersama Tommy setelah mengetahui jika Ellie pergi secara diam-diam. Kemudian, Jesse yang tiba di teater menemukan coretan peta yang mengarah ke tempat ini dan berpencar dengan Tommy guna mempercepat pencarian. Hingga di tengah obrolan, sontak mereka pun panik saat mendengar siulan kelompok Scars. Rupanya saat ini kelompok Scars berniat menginterogasi anggota Wolves yang berhasil ditangkap. Namun akibat bungkam, mereka yang kesal bersiap untuk menghukumnya. Sontak mereka pun panik saat keberadaannya diketahui kelompok Scars. Di tengah kepanikan, Ellie meminta Jesse untuk membawa Dina ke teater, sementara ia akan mengalihkan perhatian Scars. She sees you. She watches over us all. Akhirnya, Ellie yang berhasil nge-cosplay menjadi akar pohon bisa lolos dari kejaran Scars. Namun saat akan kembali menyusul Jesse dan Dina, Ellie yang melihat bangunan rumah sakit seketika berubah pikiran dengan akan YOLO sendirian mencari Nora. Dirasa ada seseorang, si penjaga bernama Bambang langsung mengeceknya. Untung saja Ellie masih sempat untuk menyelinap. Di saat itu pula, Bambang tidak merasa curiga sama sekali. Kemudian scene beralih pada teman Abi yang bernama Nora Botak, di mana ia baru saja membantu perawatan pada anggotanya yang terluka. Put that shit down. You remember me? Sontak Nora pun kaget saat mendapati dirinya ditodong oleh Ellie. Sambil menodongkan pistol, Ellie mengancam Nora untuk segera memberitahu keberadaan Abi, karena jika tetap bungkam, ia tidak akan segan untuk meledakkan kepala botaknya. Mendengar hal itu, Nora pun berniat mengatakan sesuatu. Yeah, the little bitch got what he deserved, the way he died. Di tengah pengejaran, Nora yang mendapati jalan buntu berniat kabur melalui jalur lift. Melihat Nora masuk ke lantai B2, Ellie yang tak ingin membuang kesempatan berniat mengejarnya. Setibanya di lantai B2, Ellie pun syok parah karena lantai ini dipenuhi jamur cordyceps dengan spora yang berterbangan.
Mengerikan sekali, Ellie pun melihat prajurit Wolves yang mulai digerogoti menjadi bagian dari jamur itu sendiri. Tak lama kemudian, Ellie mendengar suara Nora bergegas mencarinya. Saat ditemui Ellie, Nora yang terinfeksi spora berkata jika tak lama lagi kita berdua akan mati. Akan tetapi, seketika Nora syok parah saat menyadari jika Ellie adalah si gadis kebal yang diceritakan oleh Abby. Lantas, Ellie yang penuh dendam kembali menanyakan keberadaan Abby. Kalau tidak, ia tidak akan segan untuk menyiksa Nora dalam sekaratnya. Akan tetapi, Nora yang bengek memilih untuk tetap bungkam. Where is she? No. Where is she? Apakah upaya Ellie akan membuahkan hasil? IMDb untuk episode kelima ini adalah 7,8. Nantikan episode selanjutnya hanya di channel Sakahayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye. Kisah ini dimulai dengan diperlihatkannya Joel yang menemui Dayat untuk memberikan mainan Lego hasil lutingannya, di mana Joel berencana melakukan barter dengan meminta Dayat untuk membuatkan kue ulang tahun. Sungguh perhatian, Joel yang begitu menyayangi Ellie berencana memberikan kejutan dengan akan merayakan ulang tahun Ellie yang ke-15. Setibanya di rumah, Joel bergegas membuat sesuatu untuk ia hadiahkan pada Ellie. Rupanya, Joel berniat menghadiahkan gitar akustik. Namun di saat itu pula ia pun panik saat mendengar kedatangan Tommy dan Ellie. What happened? No, leave it. She burned her arm. Well, how? Sontak Joel pun panik saat diberitahu Tommy jika Ellie terkena panci panas ketika sedang memasak. Namun ternyata luka tersebut merupakan upaya Ellie untuk menyembunyikan bekas gigitan di lengannya, di mana Ellie sudah capek dan bosan menyembunyikan bekas luka gigitan itu. Meskipun khawatir, namun Joel pun mengerti dengan apa yang diinginkan oleh Ellie. Di keesokan harinya, dengan wajah yang masih bengep, Ellie yang baru bangun bergegas pergi ke dapur. Betapa senangnya Ellie saat mendapat kejutan ulang tahun dari Joel. Akan tetapi, Joel kecewa karena kue yang dibuat Dayat malah ditulis dengan nama Eli. Tapi meskipun begitu, Joel merasa lega karena Ellie menyukai kue yang ia berikan, bahkan dimakan dengan cara yang primitif. Kemudian, Joel meminta Ellie untuk menutup mata sementara ia akan membawakannya hadiah. Some folks call this a guitar. Sontak Ellie pun tak percaya saat Joel menghadiahkannya sebuah gitar yang khusus ia buatkan untuk Ellie, di mana Joel sudah berjanji akan mengajarinya cara bermain gitar. Di tengah rasa senang, Ellie pun meminta Joel untuk menyanyikan sebuah lagu. Meskipun takut suaranya pales, namun Joel akan berusaha sebaik mungkin. I ever were to lose you, everything that I've found here. Sometimes you'll succeed, 'cause I can see you and me. Well, happy birthday, kiddo. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, dengan menggunakan kaos pendek, Ellie diajak oleh Joel ke suatu tempat untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-16. Mengingat umurnya yang beranjak remaja, Ellie meminta Joel untuk mengizinkannya ikut berpatroli. Mendengar hal itu, Joel menolaknya dan meminta Ellie untuk menikmati masa kecilnya terlebih dulu. Hingga setelah cukup jauh apruk-aprukan, Joel berkata jika saat ini kita sudah sampai di lokasi pertama.
Yeah. Ellie, careful. I want a motherfucking dinosaur! Setelah memperlihatkan patung T-Rex yang menjadi salah satu karakter di film kesukaan Ellie, Joel meminta Ellie untuk segera pergi ke tempat berikutnya. Sesampainya di Museum Antariksa, Ellie yang sejak kecil memimpikan untuk menjadi astronot, seketika berangan-angan bagaimana rasanya pergi keluar angkasa. Mendengar hal itu, Joel yang sudah melakukan persiapan mengajak Ellie untuk melihat sesuatu di ruangan berikutnya. Seketika Ellie pun terperangah saat melihat roket Apollo 15 yang pernah meluncur keluar angkasa pada tahun 1971. Well, open it. Namun sebelum masuk, Joel meminta Ellie untuk menggunakan helm terlebih dulu agar simulasi pergi keluar angkasa terasa semakin nyata. Dan kini Ellie yang mirip Dan kini Ellie yang mirip Buzz Toy Story bergegas masuk ke dalam kabin. Happy birthday, kiddo. Betapa perhatiannya Joel, ia pun memberikan kaset rekaman penerbangan Apollo 15 yang sedang melakukan peluncuran keluar angkasa. Joel pun meminta Ellie untuk memutarnya dan membayangkannya. 30 seconds, 20 seconds and counting. This is internal. 12, when start. 1, 0. All 32 minutes past the hour. Meskipun di mata gamer The Last of Us momen ini cukup ceringek, namun di mata Joel ia begitu senang karena berhasil membuat Ellie bahagia. Singkat waktu 1 tahun kemudian, sambil membawa kue dengan ejaan nama yang sudah benar, Joel pun bersemangat untuk memberikan kejutan ulang tahun Ellie yang ke-17. Surprise you for your birthday. Sontak Joel pun syok parah saat mendapati Ellie dan Kate sedang melakukan pesta mabok. Dan yang lebih parah, Ellie malah membuat tato di lengannya seperti remaja bara gajul. Namun bukannya mengakui kesalahan, Ellie bengep si paling dewasa malah membacoti Joel. Lantas, Joel yang kecewa meminta Ellie untuk berbicara empat mata jika Ellie sudah sadar dari maboknya. Di malam harinya, Joel yang kepikiran masalah Ellie langsung panik saat mendengar suara gaduh. Rupanya, Ellie yang merajuk berniat untuk pindah kamar ke garasi. Melihat hal itu, Joel berusaha menenangkannya dan meminta Ellie untuk berpikir jernih. Namun jika Ellie memaksa, setidaknya Joel ingin membuat garasi rumahnya menjadi layak huni. Sesaat kemudian, Ellie yang tersadar akhirnya meminta maaf karena dirinya telah mabok dan memutuskan untuk bertato. Akan tetapi, Ellie yang merasa sudah dewasa meminta Joel untuk mengerti dengan privasinya. Meskipun khawatir, Joel berusaha memahami keinginannya dengan akan memberikan ruang untuk Ellie. Oh, good night. Okay, so I've been thinking. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Ellie yang terus kepikiran insiden Fireflies di rumah sakit terlihat mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ia ajukan pada Joel. Why hasn't anyone heard? Sambil membawa bedil, Joel langsung mengucapkan selamat ulang tahun pada Ellie yang ke-19. Dan karena sudah cukup umur, Joel berkata jika saat ini Ellie sudah diizinkan untuk ikut berpatroli. Mendengar hal itu, Ellie yang sudah lama menantikan hal ini bergegas melakukan persiapan.
Singkat waktu, Joel berkata jika hutan ini bisa dibilang area yang paling aman. Namun Joel memperingatkan Ellie agar tetap waspada dimanapun ia berada. Hingga di tengah obrolan, Joel pun heran dengan Ellie yang pelongo seperti memikirkan sesuatu. You okay? Yeah. This is Jackson, come in. Sesaat kemudian, Joel mendapat informasi dari pusat untuk segera menemui tim Eugene yang sedang dalam bahaya. Terlebih posisi Joel adalah yang paling dekat dengan kelompok Eugene. Khawatir dengan Ellie, Joel pun memintanya untuk kembali ke Jackson. Akan tetapi, Ellie yang sok dewasa bersikeras untuk ikut. Setibanya di tebing yang curam, Joel mengajak Ellie untuk turun karena hal ini merupakan cara tercepat untuk sampai ke lokasi Eugene. Mendengar suara zombie, Joel meminta Ellie untuk waspada. Sontak mereka pun kaget saat melihat rekan Eugene telah tewas. Dirasa Eugene tidak jauh dari tempat ini, mereka pun bergegas melanjutkan pencarian. Eugene. Ellie! Suwe sekali, Eugene yang merupakan satu-satunya yang tersisa rupanya telah terinfeksi. Dirasa hidupnya tidak akan lama lagi, Eugene meminta tolong pada Joel untuk mengantarkannya pulang dan mengucapkan perpisahan pada istrinya. Akan tetapi Joel menolak karena sesuai aturan, orang yang terinfeksi pantang dibawa menuju Jackson. Dan itu berarti Eugene harus pasrah dengan takdirnya di tempat ini. Hingga di tengah perdebatan, Ellie yang mempunyai ide berniat mengetes Eugene terlebih dulu. 1, 2, 3. He has time. Melihat Eugene masih memiliki waktu sekitar 1 jam lagi, Ellie berusaha membujuk Joel untuk memberikannya kesempatan. Lantas apa boleh buat, Joel meminta Ellie untuk segera membawa kuda sementara ia akan menjaga Eugene di tempat ini. Namun sebelum pergi, Ellie yang khawatir meminta Joel untuk tidak menghabisi Eugene. I promise. Saat Ellie pergi, Joel meminta Eugene untuk jalan ke suatu tempat. The cordyceps? I need you to not turn around. Rupanya, Joel yang tidak ingin ambil resiko tetap bersikeras untuk menghabisi Eugene. Sekedar informasi, adegan ini sama sekali tidak ada di dalam gamenya, di mana adegan ini menggiring opini bahwa Joel itu kejam dan tak berperasaan, yang tentunya dibuat oleh sutradara agar pembalasan yang Abby lakukan mendapat sedikit tambahan pembenaran. Kembali ke film, di tengah rasa putus asa, sekali lagi Eugene memohon untuk diberi kesempatan, akan tetapi dengan berat hati Joel tak bisa mengizinkannya. Dirasa hidupnya sudah berakhir, Eugene berusaha mempersiapkan mental sambil membayangkan wajah istrinya. I see her. Singkat waktu, sontak Ellie yang kembali pun syok parah saat mendapati Eugene tewas ditembak oleh Joel. Terlebih Joel sudah berjanji pada dirinya untuk tidak menghabisi Eugene. Sesampainya di Jackson, rupanya istri Eugene adalah si ibu kolok bernama Gail. Saat dihampiri, Joel pun berbohong dengan mengatakan jika dirinya sudah menemukan Eugene dengan keadaan yang terinfeksi, hingga Eugene memutuskan untuk mendiskon umur sebelum dirinya berubah menjadi zombie. That's not what happened. My God! Sontak Joel pun kaget saat Ellie yang muak berniat memberitahukan kejadian yang sebenarnya, di mana Eugene yang masih memiliki kesempatan berusaha memohon pada Joel untuk bertemu dengan Gail. Akan tetapi Joel tak memberinya kesempatan dan malah menembaknya. Get away. You swore.
Singkat cerita, 9 bulan kemudian, kisah beralih pada pesta perayaan malam tahun baru dari sudut pandang Joel. Saat asik mengobrol dengan Maria, sontak Joel pun kesal saat mendengar Dayat yang memojokkan Ellie. Ellie, hey, no. Take a walk. Come on. What is wrong with you? I don't need your fucking help. Dan seperti yang kita tahu, Joel pun dipermalukan di depan umum oleh si Jenong. Di tengah kesedihan, Joel pun memutuskan untuk pulang. Sepulangnya ke rumah, Joel yang sedih berusaha menenangkan diri dengan bermain gitar. Rupanya, ketika itu Ellie masih sempat untuk berbicara empat mata dengan Joel. Lantas, Ellie yang memiliki unek-unek berniat mengatakan sesuatu, di mana Ellie kecewa pada Joel yang telah berbohong pada kasus yang menimpa Eugene. Hingga dari kejadian itu, kecurigaan Ellie semakin menjadi saat dirinya melihat tatapan Joel yang sedang berbohong, sangat persis seperti Joel menceritakan kejadian di rumah sakit. Dan kini Ellie meminta Joel untuk berkata jujur tentang semua hal yang terjadi di rumah sakit. Tell me what happened with the Fireflies. Were there other immune people? Were there raiders? Could they have made a cure? Did you... And Marlene? Di tengah kesedihan, Joel mengiyakan semua kecurigaan Ellie, di mana ia terpaksa menghabisi seluruh anggota Fireflies termasuk si dokter dan Marlene. Karena jika Ellie dioperasi untuk membuat vaksin, sudah dipastikan Ellie akan mati. Namun bukannya bersyukur, Ellie malah ngamuk dan mengutuk tindakan Joel yang egois. Akan tetapi, Joel menegaskan jika saja momen itu kembali terulang, sama sekali dirinya tidak menyesal telah menyelamatkan Ellie, dan ia akan melakukan hal yang sama berulang kali. Because you're selfish. Because I love you. You can't understand. If you should ever have one of your own, well then, I hope you do a little better than me. Sungguh mengharukan, sebesar itulah kasih sayang Joel terhadap Ellie yang telah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Terlebih ia tidak ingin merasakan lagi kehilangan, seperti saat ia kehilangan Sarah yang begitu ia sayangi. Setelah mendengar penjelasan Joel, Ellie yang terlanjur kecewa berkata jika berat rasanya untuk memaafkan semua tindakan Joel. Tapi meskipun begitu, Ellie akan berusaha untuk tetap memahami semua ini. Bagaimana? Cukup mengandung bawang bukan? Nantikan episode terakhir hanya di Sakahayang. IMDb untuk episode yang ke-6 ini adalah 8,8. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye. Episode terakhir di season 2 ini diawali dengan diperlihatkannya Jesse dan Dina yang baru tiba di teater. Di tengah rasa sakit, Dina yang mengalami pendarahan terlihat kesakitan setelah anak panah kelompok Scars nyocol di cekernya. Di saat itu pula, Jesse berusaha menenangkan Dina di mana ia akan segera mencabutnya. No. It's gonna help. Have some. I said no. Sontak Jesse pun heran dengan Dina yang tidak mau meminum alkohol. Beberapa jam kemudian, Jesse yang kedatangan Ellie bergegas membuka pintu. Setibanya di teater, Ellie yang khawatir pada Dina bergegas mengeceknya. Beberapa saat kemudian, Ellie pun merasa lega saat melihat kondisi Dina yang mulai membaik. Melihat bercak darah di punggung Ellie, Dina pun berniat mengeceknya.
Sambil dikompres, Ellie bercerita jika dirinya telah berhasil menemukan Nora dan langsung menginterogasinya. Akan tetapi, Ellie tidak mengerti karena saat diinterogasi, Nora hanya mengatakan paus dan kincir besar. Dan setelah itu, Nora pun tewas terinfeksi spora. Setelah mendengar cerita Ellie, Dina yang penasaran menanyakan penyebab Joel diincar oleh Abby dan kelompoknya. Dirasa tidak ada yang perlu disembunyikan, akhirnya Ellie menceritakan segalanya. Dari mulai pertama kali ia bertemu dengan Joel untuk diantar membuat vaksin, sampai Joel meratakan seluruh anggota Fireflies, termasuk ayahnya Abby yang merupakan seorang dokter. Di mana itu semua Joel lakukan hanya untuk menyelamatkan dirinya. Mendengar hal itu, seketika Dina pun syok atas apa yang terjadi. Tapi meskipun begitu, Dina mengerti dengan apa yang telah dilakukan Joel. Setelah mengatakan hal tersebut, Dina yang syok memutuskan untuk beristirahat. Di keesokan harinya, Ellie dan Jesse terlihat melakukan persiapan untuk pergi mencari keberadaan Tommy, di mana Jesse sudah janjian dengan Tommy jika hari ini mereka akan bertemu di satu titik yang telah ditentukan. Di saat itu pula, Dina yang pengkor tiba-tiba datang dan berniat memberikan jimat keberuntungan pada Ellie. It's for good luck. Setelah melakukan persiapan, Jesse yang tidak ingin membuang waktu mengajak Ellie untuk bergegas. Where's the rendezvous? Bookstore. Di tengah perjalanan, Ellie pun heran dengan Jesse yang sepertinya banyak pikiran. Dan ternyata, Jesse sudah mengetahui jika saat ini Dina sedang hamil. Di mana ketika itu, Jesse pun curiga saat Dina menolak untuk meminum alkohol. Dirasa sudah ketahuan, Ellie pun membenarkan kecurigaan Jesse jika saat ini Dina sedang hamil 3 bulan. Kemudian Jesse berkata, jika saat ini dirinya sangat takut untuk mati, karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Terlebih saat ini, mereka malah akan OTW ke zona berbahaya. Jesse pun berharap mereka secepatnya bertemu dengan Tommy supaya bisa segera kembali ke Jackson. We need to move faster. Singkat waktu, mereka pun berniat menunda perjalanan sampai hujan badai ini reda. Rupanya mereka adalah anggota Wolf yang sedang mengejar anggota Scars. Melihat si botak akan dihabisi, seketika Ellie yang sok jago berniat untuk nekat melawan mereka. Akan tetapi, Jesse yang tidak ingin ambil resiko berusaha menahannya. Sontak Ellie pun kesal dengan Jesse yang malah menahannya. Lantas Jesse mengingatkan Ellie untuk jangan sok jago, minimal lihat sikon dan pakai otak. Terlebih Ellie yang hanya mempunyai pistol cengek, sok-sokan nekat mau melawan mereka yang bersenjata lengkap. Ia pun diminta untuk fokus pada misi dan segera pulang tanpa konflik. Melissa and Christy are saying the storm's a convergence zone. Kemudian scene beralih ke markas Wolf. Di saat itu pula, Alice melapor jika timnya sudah siap melakukan penyerangan. Rupanya, kali ini Isaac berencana melakukan penyerangan ke markas Scars yang berada di sebuah pulau. Setelah membicarakan beberapa strategi, Alice pun berniat memberitahu hal ini pada anggotanya. Kembali pada Ellie dan Jesse, mereka akhirnya tiba di titik pertemuan. Namun dirasa Tommy belum tiba di tempat ini, Jesse mengajak Ellie untuk beristirahat terlebih dulu. I don't know if you remember, she was selling paintings, and I wanted to. Baru saja beristirahat, sontak mereka pun kaget saat mendengar suara anggota Wolf yang sedang mengincar seorang sniper. Dirasa itu Tommy, Jesse yang khawatir bergegas mencari keberadaannya. Setibanya di gedung lantai atas, seketika Ellie kaget saat melihat sesuatu. It's in the right direction. There, means we can too. Melihat kincir dan bangunan bergambar paus,
Ia yang teringat dengan perkataan Nora menyadari jika saat ini Abby berada di museum laut. Kemudian, Ellie mengajak Jesse untuk mengubah rencana dengan pergi mencari keberadaan Abby. Mendengar hal itu, jelas saja Jesse menolak karena saat ini mereka harus segera mencari keberadaan Tommy. Mengetahui dendam kesumat yang Ellie rasakan, Jesse memperingatkannya untuk tidak egois. Mendengar hal itu, Ellie yang kesal berkata jika dirinya tidak bisa membiarkan Abby pergi begitu saja setelah menghabisi Joel dengan sadis. Hingga di tengah percekcokan, Jesse menegaskan jika dirinya tidak akan ikut dengan Ellie, di mana ia akan tetap mencari keberadaan Tommy. I really hope you make it. Di malam harinya, Ellie yang tiba di dermaga berencana pergi dengan menggunakan perahu. Namun rencana tidak selalu mulus, di mana ia melihat dua penjaga di tempat tersebut. Hampir saja Ellie bertindak gegabah, karena di saat itu pula Isaac dan seluruh anggota Wolves akan menyerang markas kelompok Scars. Dirasa sudah aman, Ellie pun bergegas pergi ke dermaga. Di tengah perjalanan, Ellie pun syok parah saat melihat peperangan dahsyat yang terjadi antara Wolves dan Scars. Namun ia tidak peduli, di mana Ellie akan tetap mencari keberadaan Abby. Singkat waktu, Ellie yang tiba di lokasi berusaha mencari cara untuk masuk. Setelah berhasil masuk, Ellie langsung mencari keberadaan Abby. Di tengah pencarian, Ellie yang menemukan jejak kaki bergegas mengeceknya. You want to do this now? Do you even understand what's... And I'm choosing no also because it's Abby. Still here, you can get on board and keep going with us. Hands up. Rupanya orang yang berada di sini adalah Mel dan Owen yang sedang berdiskusi. Di saat itu pula, sontak mereka pun kaget saat melihat Ellie yang telah mereka ampuni berhasil sampai di tempat ini. Sambil menodong pistol, Ellie yang dendam langsung menanyakan keberadaan Abby. Namun Owen berkata, jika saat ini Abby tidak ada di tempat ini. Mendengar hal itu, Ellie yang melihat peta meminta Owen untuk segera menunjukkan lokasi Abby berada. Kalau tidak, ia tidak akan segan menembak mereka dengan pistol Magnum miliknya. 4, 3, 2. I'll show you. Slowly. My God, bagaikan ditembak AWM. Peluru itu pun mampu menembus Owen hingga membuat Mel sekarat. Di saat itu pula Ellie pun syok parah saat menyadari jika selama ini Mel sedang hamil. Kemudian Mel yang sekarat meminta Ellie untuk segera melakukan operasi sebelum dirinya meninggoy. Which way? Transfers. What? I don't know what that means. Sit down. Akibat pelangap-pelongo, Ellie pun syok saat menyadari satu tembakannya langsung berdampak triple kill. Di tengah kesedihan, Tommy yang melihat perbuatan Ellie berusaha untuk menenangkannya dan mengajak Ellie untuk segera pergi.
Singkat waktu setibanya di teater, Dina pun heran saat melihat Ellie kembali dengan tatapan kosong. Beberapa saat kemudian, Tommy dan Jesse sedang berdiskusi untuk menentukan rute perjalanan menuju Jackson. Di saat itu pula, Tommy yang melihat Ellie datang berusaha menenangkannya, di mana Tommy yang juga dendam pada kelompok Abby tidak menyalahkan perbuatan Ellie yang melakukan triple kill. Terlebih hal itu merupakan kecelakaan yang tak terduga. Setelah mengatakan hal tersebut, Tommy yang akan istirahat berniat mengemas barang-barang terlebih dulu. Di tengah situasi canggung, Ellie berterima kasih pada Jesse yang telah menjemputnya di museum laut. Hingga di tengah obrolan, tiba-tiba my god, betapa syoknya Ellie saat melihat Jesse yang langsung tewas terheadshot. Rupanya orang tersebut adalah Abby yang datang untuk membalaskan kematian teman-temannya. Melihat Tommy disandra, Ellie memohon pada Abby untuk melepaskannya. Namun di saat itu pula, Abby pun kesal karena Ellie telah menyia-nyiakan kesempatan yang ia berikan. Dan kini, Abby pun menyesal karena telah membiarkan Ellie hidup hingga membuat teman-temannya tewas. I let you live. You wasted it. Apakah Ellie baik-baik saja? Kemudian scene beralih dengan menceritakan kegiatan Abby 3 hari sebelum kejadian tadi, di mana kini Abby yang baru bangun berniat untuk menemui Ishak. Kira-kira seperti apa kisah kehidupan Abby di Seattle? Tapi sayangnya, The Last of Us season kedua sudah berakhir. Bagaimana? Apakah kalian puas dengan season kedua ini? Kalau menurut gua sangat-sangat kentang dan apaan sih? Secara gua pernah mainin gamenya sampai tamat dan menurut gua season 2 ini sangat busuk, kecuali episode 2 dan 6 kemarin yang benar-benar menyentuh. Dan sepertinya di season ketiga nanti kita akan fokus dengan kisah Abby sampai ke final battle antara Ellie dan Abby. By the way, terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti kisah Ellie dan almarhum Joel dari season pertama sampai sekarang. IMDb untuk episode kali ini adalah 6,8. Oke lah, segini dulu pembahasan The Last of Us. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.